Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah sekalian, para santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan oleh Allah, waktu, umur, hidup untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita sehingga kita bisa beramal salih, istiqamah dalam beribadah kepada Allah sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah sekalian, para santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan tentang prinsip dasar Islam terkait tentang pengertian Islam. Pengertian Islam secara bahasa kita telah bahas bersama. Islam secara bahasa tunduk patuh, taat dan berserah diri, karena inilah jalan keselamatan. Kemudian Islam secara istilah ada dua. Islam istilah secara kauni, alam semesta, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada Allah, baik dalam keadaan terpaksa maupun sukarela, tau'au wa karha. Semua makhluk yang Allah ciptakan, manusia, jin, jin ada yang kafir yaitu iblis, setan, yang muslim, tumbuh-tumbuhan, matahari, semuanya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan secara sukarela maupun terpaksa. Maka ini wujud Islam, berserah diri kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah Islam secara khusus, yaitu Islam secara syariat. Islam secara syariat itu ada dua, Islam secara umum, syariat secara umum, dan Islam syariat secara khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Islam pengertian syariat secara umum ini sudah dibahas, Sekarang kita lanjut kepada pengertian Islam secara syariat khusus, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya agama Islam sejak Nabi Adam. Islam sejak Nabi Adam alaihi salam itu berproses sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Sehingga banyak syariat-syariat atau ajaran-ajaran Islam yang kadang digonta-ganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengganti Allah, bukan nabi, bukan para nabi, tapi yang mengganti syariat, yang mengganti ajaran ini tidak dilakukan lagi, tidak dikerjakan, tapi dikerjakan pada umat ini, tidak dikerjakan pada umat ini. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata, bukan para nabi. Maka agama yang dibawa oleh para nabi semuanya Islam. Cuma Islamnya dengan syariat yang berbeda-beda. Sholatnya, puasanya beda. Karena apa? Karena masih proses. Islam masih mengalami proses penyempurnaan. Tapi pada Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang telah disempurnakan oleh Allah. Memang masih proses penyempurnaannya, tapi ketika tatkala wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam telah
sempurna. Jadi Islam disempurnakan itu proses yang terakhir pada masa siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat 5 waktu yang kita kerjakan berbeda dengan salat umat-umat sebelum kita. Puasa Ramadan 1 bulan full yang kita kerjakan ini adalah puasa yang sudah disempurnakan oleh Allah. Berbeda dengan puasanya umat-umat sebelum kita. Zakat fitrah, zakat mal yang kita amalkan ya sekarang ya yang telah disempurnakan maka berbeda dengan zakat yang diamalkan oleh umat-umat sebelum kita. Hajinya, umrohnya dan seterusnya. Ini sangat jauh berbeda. Ya. Karena masing-masing mempunyai syariat dan tata caranya masing-masing umat yang disempurnakan ya pada saat penyempurnaannya inilah yaitu pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama ya mengartikan Islam ya dalam istilah secara khusus Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Islam, para ulama mendefinisikan, mengartikan Islam, al-Islam huwa, Islam yaitu, Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu senantiasa berserah diri kepada Allah bitauhid dengan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah dan senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan, bitta'ah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli dan senantiasa berlepas diri dari segala macam perbuatan syirik dan para pelakunya. Nah, ini makna Islam yang dibawa oleh secara khusus ya. Karena khusus berarti artinya istimewa, sempurna. Ya. Islam, orang Islam berarti apa? Harus berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Mentauhidkan Allah. Karena Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu dalam mengurusi alam semesta ini tanpa campur tangan dari siapapun, tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata saja. Tidak ada yang lain, ya. Dalam urusan rezeki kita berserah diri karena Allah yang menentukan rezeki, baik kecil maupun besar, sedikit ataupun banyak, dilapangkan atau disempitkan. Itu hak Allah. Ya. Yang penting apa? Kita yakin, berserah diri dan mengesahkan Allah satu-satunya zat yang maha memberikan rezeki. Diberikan musibah, kenikmatan, diberikan kesenangan ataupun ya kesengsaraan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah zat satu-satunya yang memberikan itu, ya. Maha kuasa. Yang diberikan kesenangan, besok kesengsaraan, bisa juga. Itu hak Allah. Yang penting apa? Kita berserah diri sudah. Ya. Wujud berserah diri kita apa? Wal inqiyad, taat, bitta'ah. Kita tunduk patuh dengan ketaatan. Ini wujud berserah diri. Ada orang berserah diri kepada Allah tapi nggak mau taat. Ada orang berserah diri kepada Allah, saya nggak bisa apa-apa. Kekuatan saya pun dari Allah, kecerdasan saya pun dari Allah, ilmu saya pun dari Allah, tubuh ini pun dari Allah. Artinya apa? Kita tinggal mengikuti apa yang Allah perintahkan. Maka apa? Inqiyadu lahu bitta'ah. Ya, senantiasa tunduk dan patuh dengan ketaatan kepada Allah. Ya, kita hanya taat kepada Allah. Ya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli dan berlepas diri dari segala macam perbuatan syirik dan para pelakunya.
Loh, jadi orang Islam itu dikatakan orang Islam yang pertama berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Itu Allah Maha Esa. Allah zat yang Maha memberikan, hanya Allah. Kita hanya ikhtiar berusaha. Allah memberikan penyakit, kita ikhtiar memohon kesembuhan dengan berbagai ikhtiar yang disyariatkan. Seperti itu, ya. Kemudian apa? Caranya dengan kita taat kepada Allah, itu orang Islam, taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Dan yang berikutnya adalah orang Islam itu orang yang berlepas diri, orang yang menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan syirik dan para pelakunya. Ya, kalau ada orang berbuat syirik, kita menjauhi. Kita katakan nggak boleh ini, jimat, ya, dan seterusnya, ya, tidak boleh. Dan kita menjauhi perbuatan syirik. Kita mendakwahkan, mengatakan bahwasanya ini tidak benar, ya, dan seterusnya. Ya, inilah yang dimaksud dengan Islam, ya. Maka di sini ada kaidah mengatakan, ya, terkait tentang Islam dan iman apabila, ya, campur dalam satu ayat atau satu hadis, ya. Ketika ada kata iman dan Islam, ya, itu bercampur, berkumpul pada satu ayat atau satu hadis. Bagaimana maknanya? Maka ada kaidah mengatakan, ya, apabila idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, ini kaidah. Apabila idza ijtama'a iftaraqa. Apabila berkumpul kata iman dan Islam dalam satu ayat atau dalam satu hadis, maka maknanya iftaroko, maknanya dipisah. Islam maknanya sendiri, iman maknanya sendiri. Itu kalau Islam dan iman berkumpul dalam satu ayat, disebutkan dalam satu ayat atau dalam sebuah hadis. Maka apa? Kalau berkumpul, maknanya dipisah. Islam maknanya tersendiri, iman mempunyai makna tersendiri. Ya. Tapi kalau kata Islam dan iman terpisah, wa idzaftaraqa, apabila kata Islam dan iman terpisah, ijtama'a. Ya. Maka apa? Maknanya berkumpul jadi satu, sama. Islam dan iman ya sama jadi satu kesatuan. Itu kalau terpisah. Ya. Itu. Kalau terpisah. Ya. Kenapa? Ketika makna, ya, dikumpulkan dalam satu ayat atau satu hadis, maka maknanya terpisah. Islam berarti terkait hal-hal yang sifatnya lahiriah. Itu kalau Islam dan iman berkumpul pada satu ayat, satu hadis, maka maknanya iftaraqo, terpisah. Artinya apa? Islam maknanya pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Dan iman sifatnya adalah sifat yang batiniyah, yang tidak nampak atau di dalam hati. Sedangkan berikutnya ketika Islam, ya, terpisah dengan kata iman, ya, Islam di sini ayat ini, iman di ayat ini terpisah, maka apa? Maknanya ijtama'a. Idza iftaraqa ijtama'a. Ini kaidahnya. Ketika kata Islam dan iman terpisah, maka maknanya berkumpul jadi satu. Artinya satu kesatuan. Maka sering kita sebut bahwasanya ada orang yang mengatakan, ya, memang kaidah juga mengatakan setiap mukmin adalah muslim. Ya. Tapi belum tentu setiap muslim dia mukmin. Karena kadang banyak orang Islamnya saja. Ya. Dia Islam tapi tidak sholat. Dia Islam tapi tidak puasa. Kenapa? Karena dorongan imannya yang lemah. Maka apa? Dia hanya dikatakan muslim. Misalkan demikian, ya. Karena sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya, ya, nggak mau, puasanya masih lemah mengamalkan syariat Islam, maka hanya dikatakan muslim. Ya. Kenapa? Karena dorongan imannya lah yang menjadikan dia mau beramal, mau berkorban, ya, mau berjuang, ya, mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah,
karena dorongan keimanan. Ya, maka setiap mukmin pasti muslim, tapi setiap muslim belum tentu mukmin. Ya, itu. Maka jadikanlah diri kita sebagai seorang mukmin yang sebenarnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.